Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore Abang Tete dan teman-teman semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat berjumpa dalam silaturahmi alumni temu online Himatemia Talks. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Himatemia Talks merupakan kegiatan antar mahasiswa Teknik Kimia Untirta dengan alumni Teknik Kimia Untirta untuk bersilaturahmi dan bertukar pikiran serta mempererat hubungan dalam bentuk gelar bicara atau talk show. Kali ini kita telah mengundang pembicara kita yang sangat-sangat hebat. Beliau merupakan Ketua Angkatan Teknik Kimia Untirta tahun 2012 dan beliau merupakan Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Untirta periode 2014-2015 dan beliau merupakan Wakil BEM FT Untirta periode 2015-2016. Ya, langsung saja kita undang pembicara kita kali ini, Bang Ahmad Nahudin ST. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore teman-teman dari Himatemia. Nanda sebagai moderator. Alhamdulillah. Bagaimana Bang kabarnya Abang dan keluarga? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat. Ya, di masa yang serba seperti tidak biasa sekarang ini ya, masa pandemi ini, yang pasti kita tetap harus selalu jaga kesehatan. Kondisi sekarang alhamdulillah sehat, keluarga juga sehat semua, termasuk keluarga kecil sehat-sehat semua juga. Oke, nah, kita langsung mulai talk show ya Bang. Talk show kita hari ini temanya organisasi dengan judul pembentukan karakter di organisasi demi menjadi sarjana unggul. Wah, berat ini. Ya Bang, kita coba ngobrol-ngobrol aja ya Bang, sharing. Siap ya. Kita tahu nih Bang, kalau Bang Ahmad Nahudin ini sangat aktif gitu berorganisasi, bahkan dari sejak MTS ya, hingga ke bangku perkuliahan. Nah, kalau arti organisasi menurut Bang Ahmad Nahudin sendiri ini apa? Oke deh, betul ya, kayaknya dari SD juga sih. Dari SD saya senang banget ikut kegiatan pramuka dulu ya, ikut pramuka. Kayaknya seru gitu, aktivitas di luar ruangan. Biasanya kita tatap muka dengan guru di meja belajar, terkurung tembok dan pintu, jadi harus ada aktivitas di luar itu. Dari SD terus berlanjut ke MTS, SMA, lanjut ke kuliah. Ternyata seru gitu. Yang saya ambil sih ya, mungkin kalau secara tekstual banyak di internet, tinggal googling. Tapi kalau saya menangkapnya, organisasi itu 3 hal ya: men, teamwork, sama same vision. Jadi orang-orang yang bekerja sama dan memiliki tujuan yang sama, satu tujuan gitu. Jadi kita berkumpul 2 orang atau lebih berorganisasi yang ingin mencapai apa sih yang akan kita capai, visi kita apa sih gitu. Lalu nanti akan dibentuk misi-misi sama strategi-strategi yang akan dirancang untuk kedepannya mencapai visi tersebut gitu. Menurut saya sih 3 hal tersebut yang tadi saya jelaskan. Oh iya Bang, kalau bicara soal alasan Bang, kenapa sih Abang tertarik buat berorganisasi, bahkan sejak SD gitu ya Bang udah tertarik buat berorganisasi ya, apalagi alasan Abang tertarik buat masuk di Himatemia FT Untirta gitu, bahkan menjadi ketua himpunan juga gitu Pak, kalau boleh tahu Bang? Sebenarnya kejauhan saya jadi ketua himpunan dulu mungkin ketika awal saya masuk. Jadi saya kalau boleh flashback sedikit,
Saya dulu masuk kuliah teknik kimia, support dari orang tua hanya doa dan semangat gitu ya. Saya dituntut untuk materi, dalam tanda kutip untuk biaya, tuh cari sendiri. Saya cari beasiswa, alhamdulillah lolos, dapat beasiswa 4 tahun dibiayai. Memang kan saya ya awal-awal kita nggak tahu ya kuliah itu berapa tahun. Saya cari tahu karena kuliah itu 4 tahun minimal dan maksimal itu 7 tahun. Saya mikir kalau saya kuliah nggak beres nih, gimana ngeberesinnya? Misal 5 tahun, setahun sisanya gimana gitu. Terus saya saat saya awal masuk, saya mikir gini. Saya mikir saya karena fokus saya adalah kuliah, udah deh. Karena saya saat dulu di MTS ikut organisasi di sekolah juga, alhamdulillah dipercaya menjadi pemimpin juga gitu, jadi ketua. Saya pikir sudahlah cukup gitu. Saya ingin nanti saat di kuliah, saat saya awal-awal masuk kuliah ya, mau beresin kuliah saya 4 tahun, mungkin satu pikir saya masih pendek, dengan cara fokus kuliah aja, nggak usah ada orientasi. Jadi memang awal titik saya masuk kuliah itu saya berpikir tidak mau ikut sama sekali orientasi. Uniknya di sini materi ya. Betul, biar fokus. Jadi banyak hal yang banyak teman-teman mungkin yang maba gitu ya mikir biar fokus deh. Dan saya berpikiran seperti itu dulu gitu. Dan uniknya himatemia itu sama ya. Jadi uniknya gini, himatemia itu punya daya tarik sendiri, seperti punya medan magnet yang ngajak kita, ayo ikut gitu. Jadi kita kan ikut alur ya. Saat ikut alur ya saya pikir kita ikut memang karena teman-teman juga awal ikut dan sepertinya menyenangkan sih ya. Kita dimulai dengan kata coba aja dulu deh gitu kan. Ada yang memang benar-benar masa bodoh ya udahlah itulah, malas lah ikut-ikut begituan gitu. Saya coba, ternyata ketika sudah masuk ke gerbangnya ternyata menyenangkan ya gitu. Jadi pikiran awal saya yang saya awalnya mikir saya nggak mau ikut organisasi lagi karena ya tadi ya saya mau beresin kuliah 4 tahun, terus juga saya sudah dalam tanda kutip jenuh. Memang saat itu juga saya saat awal masuk juga sedang asik-asiknya ikut organisasi di luar kegiatan akademik gitu, jadi di luar kuliah atau di luar sekolah gitu, kegiatan sosial edukasi. Udahlah saya fokus itu aja dulu. Ternyata di kayaknya kayak candu gitu. Jadi himatemia itu hal-hal yang memang di awalnya saya pikir udahlah nggak usah, tapi ternyata ya sejauh jalan kegiatan ternyata juga ya menuntut kita belajar lebih, menuntut kita harus bisa lebih gitu. Di situ juga yang memang bikin saya ya sudah. Pertama memang kalau masalah ketua angkatan, saya mungkin pernah cerita ke beberapa teman-teman. Saya dulu jadi ketua angkatan itu karena saya nggak mau jadi kahim. Jadi kalau dulu pas sebelum saya yang jadi ketua angkatan biasanya dan katanya kata abang-abang itu nggak bisa jadi kahim karena kan udah sibuk tuh katanya ngurusin angkatannya gitu. Tapi saya sudah jadi ketua angkatan. Udahlah, berarti kan udah tenang dalam arti ya mungkin kepedean juga kali ya. Siapa juga yang mau milih jadi kahim. Saya jadi ketua angkatan aja deh, biar jadi saya jadi ketua angkatan biar jadi kahim. Ternyata jalannya beda dan di situ akhirnya ketika memang saat pencalonan ya posisinya diberi amanah dan kenapa tidak gitu, kita coba. Yang penting kan kita bisa membagi waktu dan kita bawa himatemia ya tadi sesuai apa tujuan kita gitu. Oke Bang. Oh iya, buat ngingetin nih buat teman-teman yang lagi menyaksikan Himatemia Talks ini bisa nanya juga ya di live chat gitu. Ya ada Bang Ade, Bang Kemal tuh ya. Oh Bang Syahri, ada Ara, ada rame nih. Iya. Iya Bang, alhamdulillah rame Bang Bang. Hafid, Reji, oh mantap ya. Oke, tadi kan kita udah dengar tuh ya Bang ya, kalau Abang tuh statusnya sebagai ketua angkatan, kahim juga ya Bang. Kuliah aja udah cukup sibuk kan Bang ya sebenarnya, apalagi ditambah dengan jabatan-jabatan Abang gitu. Nah, cara Abang buat memanajemen diri nih supaya di organisasinya tetap baik gitu, yang menjalankan amanahnya dengan baik itu gimana gitu Bang, supaya ya semuanya berjalan baik. Iya.
Mungkin yang tapi kayaknya sekarang sudah banyak sih ya, mungkin jadi ketua angkatan itu bukan hal yang tabu lagi, nggak boleh ikut apa-apa. Ya saya sih diajarin sama Bang Rikal ya dulu ya, 2010. Oh ini ada nih Bang Rikal. Oh ada Bang Rikalnya ya, oh pas banget, saya nggak baca tadi ya. Ya dulu juga yang dukung saya jadi kahim ya beliau gitu ya. Jadi ya saya belajar banyak dari teman-teman dari senior. Saya sih ngerasa bukan hal yang tabu lagi ketua angkatan jadi organisasi lain, misalnya jadi sekum, jadi ketua himpunan, atau ikut apa lagi yang strategis gitu ya. Karena sebenarnya kan untuk ketua angkatan sendiri bukan organisasi formal yang ada masa baktinya gitu, ada masa bakti yang berapa tahun gitu atau berapa bulan gitu. Nah jadi yang pasti ketua angkatan kan seumur hidup. Akhirnya ya saya sih merasa, mungkin awal-awal saya ngerasa ketua angkatan ya udah nggak bisa jadi apa-apa lagi, tapi yang pasti memang banyak ya, ada beberapa kekurangan dan kelebihan ketika seorang ketua angkatan jadi ketua himpunan gitu, atau yang memang dia pure, memang tidak ada fokus lain, bisa lebih fokus. Tapi yang pasti yang penting kita bisa membagi waktu, yang penting kita bisa sama-sama memprioritaskan mana yang harus diutamakan dahulu gitu ya pada saat tersebut, ya itu kita jalani gitu ya. Kan nyatanya sekarang banyak tuh ketua angkatan 2019 ya apa 18 yang jadi sekum sekarang ya kan. 2018 Bang. Ya jadi sebenarnya bukan hal yang tabu. Jadi ya ketua angkatan kan bagian dari amanah dari teman-teman angkatan, itu beda jabatannya, bukan jabatan formal gitu. Yang pasti sih lebih banyak tantangannya pasti ya, lebih banyak tantangannya dan lebih menyenangkan gitu. Dan mungkin bisa gimana ya, bisa nyambungin gitu antara angkatan dengan kegiatan angkatan dengan kegiatan himpunan. Oh iya Pak. Iya. Iya. Terus kan berarti ya Bang, selama berorganisasi kita tuh nggak selalu nikmatin momen-momen bahagia ya Bang ya, apa gitu, selalu ada tantangan yang harus dilewati dan masalah-masalah yang harus diselesaikan ya Bang ya. Iya, menurut Abang proses-proses yang ada di organisasi yang kadang bikin kita kayak capek, kadang ngeluh gitu Bang, ada nggak sih Bang manfaatnya buat karakter kita sama buat kepribadian kita nih, ada dampaknya nggak Bang menurut Abang? Yang pasti setiap hal yang kita lakukan di kuliah itu pasti punya dampak besar dan kecilnya di kegiatan kita nanti setelah kuliah. Mungkin ada yang menjadi ya guru, dosen, atau ada yang kerja di industri atau di kegiatan-kegiatan lain, pasti punya dampak. Karena karakter kita juga mungkin sebagian besarnya terbangun di dunia perkuliahan. Karena menurut saya, walaupun memang karakter awal pasti kita ada dari rumah, ada dari sekolah, tapi karakter yang memang mungkin dalam tanda kutip cari jati diri itu ya di perkuliahan gitu. Bagaimana kita mau membentuk diri kita, bagaimana kita mau cari apa sih di kuliah ini gitu. Yang pasti kalau yang namanya permasalahan, dinamika organisasi itu banyak banget gitu. Pasti kalau nggak mesti diceritain, nggak mesti dijelasin juga teman-teman pasti banyak gitu. Yang paling gampang mungkin gimana ini ada kuliah, ini ada kegiatan organisasi ya, baik itu rapat ataupun bentrok gitu. Jadi posisinya gimana caranya pintar-pintar kita memprioritaskan gitu. Yang pasti kan kita sudah punya tujuan di awal, tujuannya apa, kita masuk kuliah, kita prioritaskan mana kita buat persentase gitu, mana yang misal ada 2 pilihan, mana yang 60, mana yang 40, atau memang kalau bisa 50-50 gitu. Yang pasti harus jelas gitu ya. Kalau sudah ada prioritas, kita buat tuh seperti apa nanti pemecahan masalahnya gitu.
Dan yang mungkin juga ya cerita dulu saya di perkuliahan, banyak banget ada lah pasti masalah ya banyak masalah pasti sih yang menguatkan adalah rekan-rekan gitu, namanya kan organisasi ya, berkumpul. Yang pasti teman-teman kalau memang misalnya di organisasi mengalami permasalahan, mengalami kegiatan-kegiatan yang memang susah gitu, bukan beban untuk teman-teman sendiri, itu beban bareng-bareng, di share gitu. Jadi yang apapun itu yang kalian lakukan di dunia perkuliahan pasti ada dampaknya gitu. Dan yang saya sarankan mungkin teman-teman yang lain juga yang sudah bekerja, dinamika di perkuliahan organisasi itu pasti sebagian besarnya ataupun kecilnya akan berefek teman-teman di kerja nanti, dan itu akan ngebantu banyak sih. Oh iya Bang. Bang, ada pertanyaan nih Bang dari Instagramnya @raisa_actr. Cara gimana? Agar bangkit di saat lagi malas berorganisasi Bang, mungkin lagi jenuh mungkin ya Bang. Kayak kata saring kalau kelamaan dipakai gitu kan jenuh ya Bang ya. Iya. Biasanya kalau kita di Himateminya itu kalau jenuh itu baru udah beres formasi deh. Kayaknya 2 bulan 3 bulan formasi tuh menuju cemeng itu lagi jenuh-jenuhnya tuh gitu. Apalagi abis cemeng udah beres, tinggal nunggu LK. Biasanya kan kegiatan besarnya tuh lagi bonbonnya tuh, apalagi angkatan-angkatan yang senior ya, yang angkatan utamanya gitu, pasti itu lagi jenuh-jenuhnya tuh. Yang pasti kalau saya dikasih itu dari awal ya, niat kita apa untuk berorganisasi. Kita ikut organisasi yang baik sih kan semuanya dari hati kita sendiri ya, tapi kadang beberapa ada yang teman kita ikut kumpul, ikut aja yuk, teman kita ikut kegiatan A nih, ikut aja yuk gitu. Itu nggak apa-apa di awal, tapi kalau bisa sudah seiring waktu dilurusin lagi niatnya. Ada aja yang niat mungkin mau inilah biar punya titel di CV nanti ada organisasi apa pengurus Himatemia gitu, ya itu nggak ada masalah gitu. Nah itu dijadikan poin, dijadikan goal poin kita A gitu. Nah ketika kita sedang lesuh, yang pasti ya masa sih kita sudah di awal banyak hal yang sudah kita lewati, banyak hal yang sudah istilahnya menaik turunnya, pahitnya sudah kita jalani. Ya sudah saat fase jenuh itu ya mungkin kita harus coba ingat lagi apa sih goal kita, supaya kita coba semangat lagi gitu. Tapi terkadang ya jenuh atau bosan itu hal yang lumrah, dan yang pasti itu tidak salah gitu. Kalau memang kita butuh rehat, butuh istirahat sejenak, yang pasti itu tidak ada salahnya gitu. Dan ingat sih, kalau saya dulu mungkin banyak ya tadi rekan-rekan yang memang coba support, menyemangatkan, iya gitu ya. Bagaimanapun kan lingkungan kita itu juga yang membuat pribadi kita kan ya. Kita kalau ya, tapi sih saya yakin Himatemia terus mengajarkan hal-hal yang positif gitu. Jadi ketika memang jenuh, bosan ya itu wajar, tapi ingat banyak hikmah, banyak ilmu yang bisa diambil di Himatemia. Yang penting sih kita kerja atau kita berorganisasi optimal ya, seoptimal mungkin yang kita bisa, supaya memang ilmu yang kita dapat juga banyak dan total gitu, nggak nanggung. Iya. Lanjut ya Bang ya. Kan Abang masuk ke teknik neon tirtani tahun 2012, lulus tahun 2016. Kemudian semenjak lulus itu pada tahun 2016 hingga sekarang Abang sudah bekerja di PT Inti Everspring Indonesia. Betul Bang? Ya, apakah dampak berorganisasi itu berpengaruh cukup besar gitu Bang kepada karir Abang sebagai fresh graduate ya? Iya. Betul ya.
pasti kita lulusan S1 ya, S1 pasti di beberapa perusahaan ada kebanyakan itu pasti minimal punya tim di bawahnya gitu. Fresh graduate, anggaplah umur 20-an ya, umur 20-an masuk dunia kerja, mungkin kita dulu pernah ada ikut kerja praktek atau KP ya, KP mungkin itu menggambarkan sedikit lah, ada 1-2 bulan kita bagaimana sih sistem kerja gitu. Tapi saat benar-benar terjun ke dunia kerja, mungkin ada beberapa hal baru yang kadang membuat kita ini harus seperti apa gitu. Ini bagaimana cara menyikapinya gitu. Hal tersebut akan sulit terpecahkan atau akan sulit kita selesaikan jika dulu jarang ikut organisasi, tidak bertemu banyak masalah gitu. Karena kan pemecahan masalah, terus juga problem solving itu kan terasahnya dari pengalaman kita ya, dari pengalaman, dari kita kehidupan kita sebelumnya. Jadi supaya saat ketemu masalah itu nggak kaget gitu. Yang tadi saya jelaskan di awal, fresh graduate masuk, pasti kita punya tim gitu, di bawah kita punya tim. Mungkin ada juga yang bekerja secara individu, tapi kalau saya secara pribadi ada tim di bawahnya, dan ya timnya itu kebanyakan ya sudah setara dengan orang tua kita gitu, dosen kita, umurnya gitu, usianya gitu ya. Itu bagaimana cara kita memanage mereka, tim kita di dunia kerja, supaya apa yang memang tujuan kerjaan operasional yang harus dilakukan itu bisa bekerja dengan benar gitu. Ya gimana kalau misalnya kita cuman biasanya ini kalau pendapat saya, kalau misalnya biasa kuliah pulang hanya menghadapi buku, komputer, laptop, terus juga ruang perkuliahan, gimana kita belajar berkomunikasi nantinya, bagaimana kita belajar untuk share dengan rekan kerja, share pendapat gitu. Jadi hal-hal seperti itu memang sangat-sangat sekali terpakai gitu. Dan juga yang pasti sih yang saya rasakan itu adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua usianya daripada kita gitu. Itu sangat-sangat terpakai sekali, karena kan pasti kita kalau ikut organisasi, apalagi teman-teman misalnya dari humas gitu, sering hubungi dosen atau sering menghubungi misalnya sponsorship dari teman-teman danus atau dari teman-teman konsumsi, yang hal sepele itu kan itu kita ngobrol sama abang-abang, mungkin ada yang konsumsi cuman kerjaannya nawarin kopi doang gitu, tapi itu mungkin melatih kita bagaimana cara kita berkomunikasi, hal yang sepele tapi ada dampaknya gitu menurut saya. Jadi sangat terbantu sekali organisasi di pekerjaan saya yang sekarang. Oke, Bang, ada pertanyaan nih Bang dari Instagramnya @aancadel. Bang Aan kayaknya nih Pak, tekniknya 2015. Ya. Abang panutan, mau nanya skill apa aja sih yang dibutuhin agar lamaran kita dilirik HR? Yang biar dilirik HR? Ya. Yang pasti kalau itu pertama, kalau bikin pengalaman saya dulu, saya bikin lamaran CV itu tidak berhalaman-halaman. Saya cuma bikin 1 halaman CV dan eye-catching gitu, ada berwarna, jadi dan mudah dimengerti poin-poinnya yang disampaikan, dan yang pasti poin yang disampaikan itu langsung hal-hal yang memang direlate-kan gitu. Jadi relate antara yang akan kita lamar, misalnya yang sekarang sedang mau kita lamar itu bagian ini pengolahan limbah gitu, dan kita misalnya punya sertifikat pengolahan limbah WWT juga. Nah itu dicantumkan, disimpan tuh di paling atas tuh gitu ya. Seperti itu, hal-hal sepele yang mungkin hal-hal kecil itu bisa dilihat langsung oleh HRD gitu. Dan yang pasti jadi poin tambah adalah ya kita punya
aktivitas di kampus selain kegiatan belajar mengajar. Berarti apa? Pengalaman organisasi gitu. Apa itu cantumkan gitu di situ supaya memang kita bisa nanti dilirik oleh HRD gitu. Selain itu kan skill apa yang di CV ya. Dan yang menurut saya skill yang nantinya jika memang saat kita wawancara, pengalaman saya sih ya komunikasi yang baik, komunikasi yang santun juga memang harus kita terapkan ya. Jadi bagaimana kita memberikan respect pada perusahaan tersebut, dan ya memang kita sebagai pencari kerja juga kita memberikan nih, kita punya suatu hal lebih yang bisa kita tonjolkan gitu. Seperti itu. Mas An, semoga terjawab ya. Oh, banyak yang jawab orang dalam katanya. Betul sih, bener ya. Bener juga ya Bang. Iya. Gimana? Bener tuh kata Bang Rika tuh, saya bukannya direktur. Bener juga Bang. Iya juga lah. Oke. Iya Bang. Oke, buat teman-teman nih yang mau bertanya di live chat, dipersilahkan ya. Oh iya Bang, Ya, tadi masih berhubungan sama pertanyaan Bang Aan sih Bang, soal skill ya Bang. Kalau Anda pernah CV Abang kan di paling atas skill itu leadership gitu ya Bang, pemimpinan. Iya. Itu dari Abang pertama lulus kuliah, maksudnya fresh graduate itu nulis CV udah kayak gitu Bang, leadership dari paling atas. Oh, gitu. Iya, karena saya merasa ya di situ ketika kita menulis leadership pasti kan pengalaman saya saat saya melamar kerja, saya ditanya gitu, memang pengalaman leadership kamu apa gitu ya, bisa dibaca Pak. Jadi langsung jadi saya di situ bisa membuka gerbang bahwa saya bisa mulai bercerita tentang pengalaman organisasi saya yang semoga bisa menjadi nilai plus gitu bagi mereka. Akhirnya itu bisa ya minimal ini poinnya bertambah lah gitu. Jadi ada poin plus gitu. Mungkin bagi yang mungkin sama secara akademik, saya dengan kandidat lain sama-sama gitu secara akademik, tapi kita punya nilai lebih di kegiatan organisasi gitu atau di skill leadership gitu. Seperti itu Nanda. Jadi nilai lebih ya Bang ya untuk kita ya Bang. Kalau misalnya manfaat berorganisasi di lingkungan masyarakat Bang, Abang kan sudah bermasyarakat juga ya Bang ya. Iya. Itu kan sebagai seorang keluarga. Nah itu ada efek atau dampak dari berorganisasi nggak Bang buat kehidupan Abang di lingkungan masyarakat? Pasti ya gitu. Mungkin hal-hal simple, contohnya kayak tahun kemarin di kampung di Anyar kan biasanya kita pas saat kuliah seneng banget kan organisasi ya, ngadain kegiatan gitu kan, jadi IO lah istilahnya, jadi IO gitu. Terus di kampung biasa ada Agustusan tiap tahun gitu. Dia mungkin sepele tapi mungkin menurut saya menyenangkan. Nah itu biasanya kan hal-hal yang monoton yang dilakukan, cuman kegiatan-kegiatan kumpul, upacara sebentar, langsung lomba, bagi hadiah, udah gitu. Jadi kalau kita ada pengalaman-pengalaman yang memang bisa kita terapkan, itu mungkin hal-hal yang bisa jadi nilai lebih gitu ya bagi kita, apalagi mungkin pemuda gitu kan, teman-teman yang lagi mungkin nggak mesti nunggu lulus juga sih, pemuda-pemuda yang emang di kampungnya ya bisa ngadain kegiatan gitu, kegiatan yang memang bisa berhubungan ya dengan kemasyarakatan gitu, atau edukasi di masyarakat. Nah hal-hal seperti itu saya coba ambil tuh hal-hal lebih atau hal-hal yang memang biasanya ada nih di himpunan gitu kan, diadopsi di masyarakat. Misalnya sebelumnya tuh untuk yang pengaturan di
kepanitiaan di kampung. Kalau sebelumnya ya udah asal tunjuk aja gitu, atau kadang satu orang handle banyak hal gitu kan. Ya sekarang mungkin diperapi gitu, belajar dari kampus, dari Himatemia ada kepanitiaan yang jelas, dan di situ ada jobdesk yang jelas gitu. Nah jadi posisinya di situ ada hal-hal yang memang secara administratif mungkin ya, administratif yang tadinya tidak terukur, tidak rapi, nah menjadi lebih baik. Nah mungkin juga konten-konten yang biasanya hal-hal yang biasa, nah kita bikin fresh lagi gitu. Jadi hal seperti itu bisa jadi contoh mungkin nanti bagi teman-teman. Dan yang pasti kalau kebanyakan kalau menurut saya teman-teman di kampung juga ada yang memang ikut organisasi di kampusnya, ya itu lebih mudah mengakrabkan diri gitu ketika ada kegiatan. Jadi mereka lebih mudah ikut serta. Jadi kan ada yang kadang cuma di rumah aja, jadi di situ kita lebih dinamis akhirnya gitu. Jadi organisasi di kampung yang memang ya secara informal tapi bisa tertata, teradministrasi dengan rapi, dan juga kegiatannya ya kekinian lah gitu. Sepertinya ya masih buat teman-teman yang bertanya di kolom komentar live chat ya, mohon maaf kalau tadi belum kebaca, boleh tolong di-up lagi pertanyaannya. Iya, silakan. Apa kabarnya abang-abang sama teman-teman? Jadi kangen kumpul ya kalau begini ya, saya baca-baca chat. Kegiatan aktivitas di kampus gimana Nanda sekarang update-nya? Kalau kegiatan aktivitas di kampus masih belum ada sih Bang, belum boleh Bang, belum ada ya. Jadi belum ada mahasiswa yang di kampus, cuma ya paling untuk ada beberapa pengurus gitu kemarin yang diminta sama jurusan buat bantuin proses akreditasi jurusan kita Bang, karena jurusan kita bentar lagi mau ada visitasi jurusan Bang. Doain jadi A itu akreditasi teknik itu. Amin. Ya amin. Ya siap ya. Semoga bisa cepat aktivitas normal lagi kita ya, karena kangen kumpul ya. Ya Bang, benar. Kita juga bosan kuliah online. Oh iya betul ya. Oke. Ini udah cukup ya Bang talkshow kita hari ini. Baik. Nanda. Ya, kita telah sampai di penghujung acara. Saya mewakili pengurus Himatemia Asean Tirta mengucapkan terima kasih banyak Bang Nasruddin, dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyaksikan Himatemia talkshow kita kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata ya, dan mohon untuk mengisi kuesioner pada snap story Instagram Himatemia sebagai evaluasi atau penilaian lah untuk program kita ini agar menjadi lebih baik ya Pak. Ya, mungkin boleh tambah pesan ya. Mungkin hal yang menyenangkan ya seperti ini ya, jadi kita bisa kumpul secara virtual, yang mengobati rasa-rasa kangen kita lah. Kalau bisa ya, ada lagi ya gitu. Ini perdana berarti ya? Perdana Bang, pertama kali. Perdana. Terus juga saya kesannya sih sebagai mungkin yang ya diberi kepercayaan untuk ikut ya pertama ini, sama-sama sharing. Keren banget sih nih ininya, IO-nya nih Nanda dan teman-teman, kayak profesional gitu. Kayak di calling tiap beberapa hari, diminta persiapan, dikasih skrip, dikasih ini jadwal per menitnya, ditanyain tripod, kuota, mantap deh, udah kayak profesional aja nih, udah bisa nih kayaknya nih jadi reporter online nih. Amin Bang, amin. Ya, mohon maaf Bang kalau nggak ada CD kuota langsung. Oke. Ya, terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Mohon maaf jika tadi ada kata-kata yang salah ya, buat abang-abang, buat teman-teman, buat adik-adik. Salam, semoga nanti bisa ketemu ya di mana, di formasi ya, di formasi kan ada kan? Iya Bang. Ada, oke, siap. Jangan online formasinya ya. Siap Bang. Informasi sedikit lagi, kita masih punya beberapa tema nih Himatemia Talk Show. Jadi temanya itu berkelanjutan dari
talk show kita yang pertama ini Bang, dengan pembicara dari alumni kita yang hebat-hebat itu Bang. Ya, buat teman-teman sekalian, ayo kita saksikan ya di Mata talk show berikutnya. Oke Bang, terima kasih banyak Bang. Terima kasih juga ya Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.